Pada tahun 1765, permaisuri Tiongkok Nara sedang melakukan tur ke selatan bersama kaisar ketika tiba-tiba dia mengusirnya. Kejatuhan dan kematiannya segera menyusul dan kaisar kemudian mulai menghapusnya dari buku sejarah, menghancurkan serta mengedit catatan dan potret dirinya. Bahkan hingga hari ini, hidupnya masih diselimuti misteri dan kita bahkan tidak yakin apa nama aslinya atau seperti apa wajahnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat kaisar berbalik memusuhinya seperti ini? Untuk menjawab ini, kita harus kembali ke Tiongkok pada awal abad ke-18. Wanita yang dikenal dalam sejarah sebagai permaisuri Nara atau permaisuri pengganti dari klan Nara kemungkinan lahir pada bulan Februari di akhir tahun 1710-an atau mungkin awal 1720-an. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tanggalnya adalah 11 Maret 1718. Dia adalah anggota klan Ulanara, salah satu klan utama Manchukuo Tiongkok, wilayah negara di timur laut di utara Korea. Dia berasal dari keluarga Nabu dari Panji Biru perbatasan di sini, dan ini adalah masa dalam sejarah politik Tiongkok ketika klan Manchu mendominasi Tiongkok Kekaisaran secara politik. Sebagian besar informasi kita tentang kehidupan permaisuri Nara berasal dari draft sejarah dinasti Qing, sebuah sejarah besar tentang dinasti Qing di Tiongkok. Periode sejarah Tiongkok sejak dimulainya dinasti Qing pada tahun 1644 hingga berakhirnya pemerintahan kekaisaran pada tahun 1911. Pekerjaan ini dimulai pada tahun-tahun awal Republik Tiongkok di pertengahan tahun 1910-an dan menggunakan sumber-sumber yang sekarang sudah tidak tersedia lagi. Selain itu, sejarah pertengahan abad ke-18 yang disajikan dalam draft sejarah tersebut masih sangat tidak lengkap di beberapa bagian. Selain itu, pembahasannya tentang permaisuri Nara sangat tertutup dan banyak cendekiawan berspekulasi bahwa catatan yang berkaitan dengan masa jabatannya sebagai permaisuri Tiongkok sengaja dihancurkan untuk menghapus jejak kehidupannya sebagai istri kaisar. Tapi kenapa? Untuk menjawab ini, kita perlu menggali lebih dalam tentang kehidupannya. Tetapi dari informasi terbatas yang kita miliki, tampak jelas bahwa calon permaisuri itu. Sang permaisuri diangkat menjadi selir kedua bagi Hongli, pewaris tahta Tiongkok, oleh ayahnya, Kaisar Yongjeng, pada tahun 1735. Ini menempatkannya dalam posisi untuk mungkin menjadi permaisuri Tiongkok suatu hari nanti. Tetapi sebagai selir kedua, dia tetap berada di belakang Fujia, selir pertama Hongli. Namun demikian, fakta bahwa dia mendapatkan posisi sebagai selir kedua di usia muda menunjukkan pentingnya pengaruh politik keluarga Nabu dan klan Ulanara pada masa itu. Pada tahun 1735, di tahun yang sama ketika Nara menjadi selir keduanya, Hongli menggantikan ayahnya sebagai kaisar kelima dinasti Qing dan menjadi kaisar baru Tiongkok. Dia kemudian dikenal sebagai Kaisar Qianlong. Masa pemerintahannya sangat bersejarah dan berlangsung selama 61 tahun hingga tahun 1796. Selama masa pemerintahannya, Kekaisaran Tiongkok yang sebelumnya mengalami masa penuh konflik internal, perang saudara dan kemunduran pada abad ke-17, sepenuhnya diremajakan kembali. Suami Nara memimpin apa yang dikenal sebagai 10 kampanye besar selama masa pemerintahannya, di mana ia memperluas kekuasaan dinasti Qing ke arah barat hingga Asia Tengah, menaklukkan sebagian besar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok Barat, Tibet, dan Mongolia Luar. Selama 13 tahun pertama masa pemerintahannya, Nara tetap menjadi selir kedua. Hal ini disebabkan oleh kedudukan utama permaisuri Xiao Xiangchun yang memerintah sebagai permaisuri selama tahun-tahun ini dan merupakan istri pertama Kaisar Qianlong. Reputasinya sangat tinggi di masyarakat Tiongkok pada saat itu, sebagian karena ia dianggap sebagai pendukung besar Konfusianisme yang sedang berusaha dihidupkan kembali oleh suaminya melalui program pembangunan. Permaisuri melahirkan banyak anak selama tahun 1730-an dan 1740-an untuk mengamankan dinasti. Namun pada tahun 1748, ia meninggal dunia secara prematur. Penyebab pasti kematiannya tidak jelas, tetapi sebagian besar catatan menyatakan bahwa ia meninggal saat melakukan perjalanan dengan perahu, kemungkinan karena tenggelam atau sakit. Selain itu, salah satu anaknya meninggal karena cacar hanya beberapa minggu sebelumnya. Jadi permaisuri mungkin juga meninggal karena penyakit yang sama. Kematian permaisuri Xiao Xiangchun membuat Nara diangkat dari posisi selir kedua Kaisar Cheng Qianlong menjadi selir mulia kekaisaran, satu tingkat di bawah permaisuri. Hal ini mungkin disebabkan oleh hubungan baiknya dengan ibu sang permaisuri, permaisuri janda Chongqing, yang menyukai selir kedua dan memastikan bahwa dia dianugerahi gelar selir mulia Siang pada tahun 1745.
Sekarang, hanya 3 tahun kemudian, dia secara tak terduga menjadi permaisuri meskipun tanpa gelar resmi. Meskipun kaisar memiliki banyak pewaris, pada saat Nara naik menjadi permaisuri, ia kemudian melahirkan pewaris lagi pada awal tahun 1750-an. Seorang putra, Yongji, yang merupakan putra ke-12 kaisar, lahir pada tahun 1752. Seorang putri, anak kelima dari permaisuri, lahir pada tahun berikutnya. Sementara seorang putra lagi, Yongjing, lahir pada tahun 1756. Tidak jelas apakah ini adalah satu-satunya anak yang dilahirkan permaisuri Nara untuk kaisar, tetapi tampaknya kemungkinan besar ada anak-anak lain juga. Namun mereka mungkin meninggal saat masih muda, atau mungkin saja tidak tercatat pada saat itu. Karena mereka lahir sebelum dia menjadi permaisuri, pada tahun 1750. Permaisuri pengganti atau permaisuri Nara menjabat sebagai permaisuri selama sekitar 16 tahun, dari tahun 1750 hingga 1766. Sebelum itu, dia memegang posisi sebagai selir bangsawan kekaisaran karena kaisar, yang sangat terpukul oleh kematian istri pertamanya, memerintahkan 2 tahun masa berkabung. Akibatnya, tugas utama permaisuri pengganti pada saat itu adalah mengawasi harem kekaisaran, dan dia tidak menjalankan tugas serta posisi resminya sebagai permaisuri sampai tahun 1750. Pada saat itu, kewajibannya menjadi jauh lebih rumit. Dia diwajibkan untuk mendampingi kaisar dalam banyak kampanyenya di seluruh Tiongkok. Banyak dari kampanye tersebut sangat brutal. Sebagai contoh, Kaisar Qianlong memimpin kampanye melawan kekanan Zhongha di Mongolia Luar dan rakyat Tibet Jingchuan. Dalam kedua kasus tersebut, kebijakan negara Qing terhadap Zhongha dan Jingchuan bersifat genosidal. Zhongha hampir sepenuhnya dimusnahkan dari Mongolia Luar dan Tiongkok Barat. Dari 600.000 Zhongha, diperkirakan sebanyak 30% dibunuh oleh pasukan Kaisar Qianlong selama kampanyenya. 40% lainnya terdampak parah akibat merebaknya cacar di wilayah tersebut. Sementara lebih dari 1.000 orang lainnya melarikan diri ke barat menuju Kekaisaran Rusia. Kurang dari 100.000 yang tersisa hidup di wilayah Tiongkok Qing. Seberapa banyak dari semua ini yang disaksikan langsung oleh permaisuri Nara selama perjalanannya bersama kaisar dalam kampanye-kampanyenya tidak jelas. Tetapi dia pasti mengetahui besarnya kekejaman tersebut. Sebrutal apapun metode-metode ini, metode-metode tersebut terbukti efektif. Dan pada akhir tahun 1750-an, Kekaisaran Qing membentang sejauh barat hingga pegunungan Himalaya, dan Kaisar Qianlong sedang mempertimbangkan perang dengan Emir Afghanistan Ahmad Shah Durrani dalam upaya untuk memperluas kekuasaan Qing ke Asia Tengah. Perluasan besar-besaran negara Qing ini juga membawa banyak Muslim dan umat Buddha di bawah kekuasaan Qing. Sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran Konfusianisme, ajaran filosofis dan semi-religius yang berasal dari sarjana Tiongkok kuno Kongfuzi, permaisuri Nara terlibat dalam upaya untuk menyebarkan Konfusianisme di antara rakyat baru di wilayah barat yang tunduk pada Qing. Permaisuri pengganti sama terkenalnya karena sifat dramatis kejatuhannya dibandingkan hal lainnya. Pada tahun 1765, tahun ke-30 masa pemerintahan Kaisar Qianlong, dia dan Nara sedang melakukan tur kekaisaran ke kota-kota utama di Tiongkok Selatan, sebuah wilayah kerajaannya yang sudah lama tidak dilalui oleh sang kaisar. Pada saat inilah Qianlong dan Nara kemungkinan besar mengalami pertengkaran besar. Beberapa tahun sebelumnya, Qianlong jatuh cinta pada seorang wanita lembut dan cantik yang 16 tahun lebih muda bernama Nyonya Wei. Dia mempromosikannya dengan sangat cepat dan pada tahun 1760 dia diangkat menjadi selir mulia Ling. Telah diperkirakan bahwa selama tur tersebut dia meminta Cheng Qianlong untuk mengangkatnya menjadi selir mulia kekaisaran. Sebuah posisi yang menurut tradisi tidak bisa didapatkan selama permaisuri masih hidup. Meskipun demikian, kaisar setuju, yang membuat Nara sangat marah. Namun laporan lain menyatakan bahwa keretakan antara keduanya disebabkan oleh Cheng Qianlong yang terlibat dalam berbagai pesta seks dengan wanita-wanita lokal selama tur ke selatan. Puncaknya terjadi ketika dia ingin menjadikan salah satu wanita tersebut sebagai selir. Tidak diketahui apakah salah satu dari cerita-cerita ini menjadi penyebab tindakan Nara, tetapi apa yang dia lakukan mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Selama tur kekaisaran, Nara memotong rambutnya menjadi pendek. Menurut tradisi Manchu pada saat itu, tindakan ini dianggap sebagai penistaan karena rambut di bagian atas kepala seharusnya tidak dipotong seperti ini kecuali seseorang sedang berkabung. Akibatnya, tindakan tersebut dipandang sebagai upaya sang permaisuri untuk mengutuk suaminya dan permaisuri janda. Draft sejarah dinasti Qing menyatakan bahwa ia kemudian diberhentikan dari tur kekaisaran oleh kaisar dan diantar kembali ke Beijing.
Namun, hal ini belum menandai kejatuhannya sepenuhnya. Penyelidikan terbaru menunjukkan bahwa catatan kekaisaran pada masa itu membuktikan bahwa permaisuri Nara masih diberikan jumlah barang rumah tangga yang sama seperti sebelum pemecatannya, dan stafnya tetap terdiri dari 5 kasim dan 2 juru masak. Namun, ketika Kaisar Chong Qianlong kembali ke Beijing sendiri, dia dengan jelas mengambil langkah-langkah untuk menurunkan pangkat Nara. 4 gelar kekaisaran utamanya dicabut, tunjangan rumah tangganya dikurangi, dan jumlah stafnya dipangkas besar-besaran hingga setara dengan yang biasanya diberikan kepada selir tingkat rendah, pangkat terendah di antara selir kekaisaran. Pada saat yang sama, selir bangsawan Ling, wanita yang mungkin sebagian bertanggung jawab atas kejatuhan Nara, dengan cepat menggantikannya menjadi selir bangsawan kekaisaran pada tahun 1766. Dia kemudian dikenal sebagai Permaisuri Xiao Yi Chun. Permaisuri Nara diyakini meninggal pada tanggal 19 Agustus 1766. Sekitar 1 tahun setelah kejatuhannya sebagai permaisuri, meskipun seperti banyak hal lain tentang hidupnya, terdapat berbagai versi mengenai tanggal kematiannya. Dekatnya waktu kematiannya dengan pencopotannya dari posisi permaisuri telah menimbulkan spekulasi bahwa kematiannya bukanlah kematian alami, melainkan mungkin dipercepat dengan racun. Yang sebagian besar jelas adalah bahwa dia telah sakit selama beberapa minggu sebelumnya, dan tampaknya lebih masuk akal bahwa kematiannya disebabkan oleh suatu penyakit, meskipun kemungkinan adanya tindak jahat tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Meskipun Kaisar Cheng Qianlong mungkin tidak bertanggung jawab atas kematiannya, dia jelas tidak meratapi kepergiannya secara terbuka. Sementara permaisuri Xiao Xiangchun diratapi selama 2 tahun setelah kematiannya pada tahun 1748, Kaisar bahkan tidak repot-repot kembali ke Beijing untuk mengawasi upacara pemakaman permaisuri keduanya dari tempat ia sedang memimpin kampanye militer di Tiongkok Barat. Sebagai gantinya, ia mengirim putra remajanya dari Nara, Yongji, untuk menangani urusan di ibu kota. Seorang pejabat istana bahkan meminta agar 3 tahun masa berkabung dijalankan untuk menghormati permaisuri. Sebagai tanggapan, Cheng Qianlong menghukumnya dengan pengasingan seumur hidup. Sebuah upacara yang jauh lebih sederhana diadakan untuk menghormati kematiannya, yang jauh dari penghormatan yang biasanya diberikan kepada seorang permaisuri. Peti matinya terbuat dari kayu berkualitas rendah, dan dia bahkan tidak diberikan makam sendiri. Sebaliknya, dia dimakamkan di samping selir bangsawan kekaisaran lainnya di makam Qing Timur, sebuah kompleks mausoleum kekaisaran di Chunhua, sekitar 5 km di timur laut Beijing. Karena keadaan luar biasa dalam hidup dan masa pemerintahannya, serta fakta bahwa begitu banyak informasi tentang dirinya tidak tersedia, hal-hal yang biasanya diharapkan ada untuk seorang permaisuri pada masa itu, banyak yang berspekulasi bahwa ada upaya aktif untuk menghapus ingatan tentang Nara dari catatan sejarah setelah kematiannya. Pertama, Cheng Qianlong tidak memberikan gelar anumerta kepada Nara. Itulah sebabnya dia disebut sebagai permaisuri pengganti. Selain itu, terbatasnya informasi yang tersedia tentang masa jabatannya sebagai permaisuri dan fakta bahwa nama gadisnya tidak jelas semakin mendukung klaim ini. Hal ini sangat berbeda dengan pendahulu dan penerusnya langsung, permaisuri Xiao Xiangchun dan permaisuri Xiao Yichun, yang masa jabatan mereka sebagai permaisuri jauh lebih singkat dibandingkan dengan permaisuri Nara. Selain itu, tidak ada potret resmi Nara, yang membuat banyak orang berspekulasi bahwa Cheng Qianlong telah menghancurkan atau mengeditnya dengan cara tertentu. Potret-potret yang masih ada dan diyakini sebagai dirinya pun masih diragukan oleh para sejarawan. Upaya sengaja untuk menghapus ingatan tentang permaisuri Nara setelah kematiannya menimbulkan keraguan terhadap catatan tentang kejatuhannya pada tahun 1765. Mungkin ada lebih banyak hal yang terlibat dalam kejatuhannya sebagai permaisuri daripada sekadar tindakan memotong rambutnya. Tidak peduli seberapa besar hal itu melanggar etiket pada masa itu. Sayangnya kita tidak bisa yakin, dan kehidupan serta masa pemerintahan permaisuri pengganti menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Terima kasih semuanya telah menonton video ini tentang permaisuri pengganti Nara. Saya harap kalian merasa tertarik. Beritahu saya pendapat kalian tentang kehidupannya dan kejatuhannya di kolom komentar di bawah. Jika kalian punya saran, silakan tinggalkan juga di kolom komentar. Dan saya harap kalian sudah berlangganan serta menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Baiklah, itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Life berikutnya. Terima kasih.